Gambar yang muncul di mata Xiaoyan sepertinya dirancang, hanya untuk memberi tahu Xiaoyan informasi ini. Ye Zun melihat ke langit, dan bahkan melalui kehampaan, dia bisa melihat daging dan darah dari sosok besar yang runtuh inci demi inci. Tubuh fisik ini jauh lebih kuat daripada yang saya miliki sekarang. Ye Zun bergumam pelan. Setelah mengatakan itu, dia melihat sekeliling, tapi untungnya tidak ada yang memperhatikannya. Bukankah sayang jika harus mencari cara untuk membawa anak ini pergi sebelum dia meninggal di sini? Meskipun ada tanda dewa jahat di alis Yeze saat ini, itu jelas bukan dewa aslinya, itu hanya dasar baginya untuk merebut tubuh, dewa asli bukanlah gunung. Mari kita lihat apakah kita dapat memobilisasi klon terdekat lainnya untuk datang ke sini. Hantu tua ini juga agak rumit. Sungguh keluarga yang tidak bisa dijelaskan. Anggota klan yang begitu kuat tidak mengolahnya, tetapi memilih untuk membunuhnya. Dewa jahat memutar dagunya dan mata sipitnya berkedip-kedip, seolah dia sedang memikirkan ide buruk. Saat dia mengatakan itu, Ye Zun melihat sosok yang berdiri di sisi lain. Yang terakhir berdiri dengan tangan di belakang tangannya dan melihat ke langit. Namun, bukan monster 9 Genshin Impact yang akhirnya mengambil tindakan untuk membunuhnya, melainkan orang ini. Jika tebakanmu benar, itu pasti orang-orang jahat dari klan Cimi. Gumaman itu tentu saja sangat jelas di telinga Xiaoyan. Yang muncul di hadapannya jelas bukan kenyataan, melainkan kemunculan kembali masa lalu. Untuk bisa tampil di hadapan Xiaoyan dengan begitu realistis, pasti ada seseorang yang sengaja meninggalkan kenangan ini. Tianlin telah mencapai batasnya, separuh tubuhnya hampir hancur, dan itu terlihat sangat tragis. Adapun 9 sosok yang menyaksikan adegan ini, mereka semua berdiri dengan tangan di belakang punggung, dan tidak ada yang berencana menyelamatkan anak ini. Dia mungkin benar-benar telah membangkitkan dewa asli super raksasa. Jiwa yang memenuhi syarat seperti itu tidak muncul selamanya. Apakah kita benar-benar ingin dia binasa di sini? Putra yang dilahirkan Mo Qiu bukanlah anggota klan biasa, melainkan putra seorang raja. Jangan lupa bahwa jatuhnya raja tidak ada hubungannya denganmu. Sekarang anak ini hanya ingin mencari tahu kebenaran masa lalu, mungkin ratusan tahun. Jika suatu saat, anak ini benar-benar tumbuh hingga dia lebih kuat dari Anda dan saya. Setelah dia mengetahui kebenarannya, semua orang di negara ini akan mati. Wu Laogui memandang dengan penuh semangat pada sosok yang berbicara. Dia juga satu-satunya sosok yang memiliki harapan pada Tianlin sejak awal. Dia satu-satunya yang tidak memiliki niat membunuh. Kita semua terlibat dalam kematian Raja Zuo. Jika kekuatan anak ini tidak disembunyikan untuk waktu yang lama, Xing Yuanshen dapat mencapai titik seperti itu, bahkan tidak perlu 10.000 tahun untuk menyelamatkan kita dan kita berada pada pijakan yang sama. Setelah kematian Raja Zuo, dewa asli klan Wei mendirikan raja baru. Dan memang keserakahan kami yang membuat kami tidak lagi membicarakan hal ini. Walaupun orang ini sangat berbakat, Feng Zheng juga tidak lemah. Jika dia dilatih, dia bisa mendukung klan Genshin. Namun hewan ini memiliki temperamen yang aneh dan mudah tersinggung serta tidak cocok untuk menjadi raja. Beberapa orang berbicara satu demi satu, tetapi sosok bernama Mo Qiuseng terdiam dan berhenti berbicara. Saya tidak tahu dari mana cahaya biru itu berasal, tetapi kesembilan orang itu tampaknya memiliki pemahaman yang diam-diam. Mereka jelas mengetahuinya, jadi mereka semua diam-diam memahaminya dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Mereka hanya melihat tubuh fisik Tianlin di dalam kekosongan runtuh dengan kecepatan yang menghancurkan. Tianlin menyadari bahwa ajalnya semakin dekat dan dia sudah ditakdirkan untuk mati. Segel 9 bintang di antara alisnya mulai berkedip, dan dia patah hati. Kegelisahan menyebar dari tubuhnya, dan kemudian Tianlin mengeluarkan raungan,
bahkan jika 3 bintang hancur. Bintang-bintang di antara alisnya langsung hancur. Pada saat yang sama, paksaan yang mengerikan menyebar dari tubuhnya, tetapi sebelum itu terjadi, 3 dari 9 sosok itu menghilang. Dan segera 3 sosok besar sebesar Tianlin muncul di udara. Sungguh sulit dipercaya bahwa kami di alam dewa kuno hanya memiliki 100.000 tubuh fisik, dan hanya karena kami menelan keke pada saat itulah kami dapat menerobos cermin kuno. Anak ini tidak dapat dipelihara. Saat ketiga sosok itu muncul, mereka meluncurkan serangkaian cahaya keemasan yang menakutkan, menuju ke langit yang menghalangi langit dan langit hutan yang menghalangi sinar matahari. Pada saat ini, pertarungan cahaya keemasan di seluruh tubuh Tianlin sebenarnya meletus jauh melampaui batas kekuatannya sendiri. Cahaya keemasan seakan menyapu seluruh kehampaan, bahkan mengguncang 3 sosok agung yang mengangkat tinju mereka. Jika roh primordial dimusnahkan, roh primordial akan mati. Suara halus dan besar meledak di kehampaan, dan sosok yang sangat besar dan mengejutkan terlihat sekarat dalam cahaya keemasan. Meski hanya kerangka kental, ukurannya sudah mencapai 1.000.000 level. Keadilan daging dan darah masih membawa kekuatan yang tampaknya mampu menghancurkan segalanya, dan meledak ke arah mereka bertiga, teman. Terdengar suara teredam, dan tubuh ketiga orang itu, yang tingginya ratusan ribu meter, semuanya terguncang dan terlempar keluar. Apa? Mo Qiuseng melihat pemandangan ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dan ekspresi keterkejutan di wajahnya tidak bisa lagi disembunyikan. Dewa asli super raksasa hanya itu. Ayah memiliki kualifikasi yang bahkan Feng Zheng tidak dapat menandinginya, dan dia pasti akan tumbuh menjadi pembangkit tenaga listrik teratas dari klan dewa asli dalam 10.000 tahun. Mo Qiuseng bergumam dengan suara rendah, hanya matanya yang menunjukkan sedikit harapan, sementara yang lain panik. Mo Qiuseng mengambil tindakan untuk membunuhnya bersama-sama. Jangan lupa bahwa kita yang bisa menembus gaya force push semuanya karena kekuatan darah raja. Ketika Xiaoyan mendengar ini, dia terkejut dan anggota klannya mengalami kemunduran. Tidak diragukan lagi hal ini merupakan hal yang tabu bagi keluarga manapun. Aku tidak menyangka sosok Jiu Dao akan melakukan hal tercela seperti itu. Mo Gui tumbuh dewasa, menghela nafas, mengangkat tangannya dan menatap Tianlin di udara, sedikit mengepalkan tinjunya, dan menunjukkan ekspresi perjuangan di matanya. Selain Mo Qiuseng, 8 tokoh lainnya telah terdaftar, dan mereka telah mengambil tindakan untuk melenyapkan jutaan kerangka dalam lukisan tersebut. Bintang rapuh Tianlin baru saja pecah dalam situasi putus asa terakhir. Namun, monster tua Jiu Ge terlalu kuat, dan jutaan tulangnya mulai runtuh di tengah berbagai serangan yang dipenuhi cahaya keemasan. Hidup atau mati. Ayah saya tewas dalam pertempuran di sini, dan saya mati dalam pertempuran di sini, jadi apa yang harus saya takuti? Dan orang itu, aku akhirnya mengerti kenapa aku sangat membencinya karena kekuatan bintangnya sama persis dengan milikku. Jadi ketika aku lahir, bahkan jiwa Yixing pun diambil oleh seseorang. Kepala ayahku ada di tangan orang ini. Mungkinkah ayahku juga direncanakan mati oleh mereka? Tianlin luar biasa pintar, dia melihat sosok yang menyerangnya dengan gila-gilaan, dan dia melihat kepala ayahnya dari tangan sosok itu. Serta penolakan oleh tokoh-tokoh tersebut, meski alasan spesifiknya tidak diketahui, Tianlin mungkin sudah bisa menebaknya. Dia mati dalam pertempuran hari ini, dan ini akan membuat kalian orang tua muntah seteguk darah. Siulan ekuitas Tianlin sebenarnya adalah kekuatan yang telah lahir sejak lama, kekuatan bintang dan genderang pertempuran bersaing memperebutkan jiwa di dua kekuatan besar. Sepanjang sejarah, hal seperti itu belum pernah terjadi di Genshin Impact.